Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan mencoba menelisik terkait dengan kurikulum, yaitu implementasi kurikulum Merdeka yang saat ini sedang viral, Bapak dan Ibu, terkait dengan informasi kurikulum nasional, kemudian informasi implementasi kurikulum Merdeka. Perlu kita ketahui bahwa pada hari Kamis kemarin, Bapak dan Ibu, yaitu tanggal 27 Maret 2024, itu sudah dilaksanakan atau sudah diluncurkan penggunaan implementasi kurikulum Merdeka secara nasional oleh Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim, yang pada saat itu di tanggal 27 Maret 2024 pun diikuti dengan terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2024, sekaligus bertambahnya atau berubahnya menu pemilihan pendaftaran kurikulum, yaitu di beranda platform Merdeka Mengajar pada menu atau pada akun kepala sekolah, ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti masuk di platform Merdeka Mengajar, di akun kepala sekolah, di akun guru, itu sudah ada informasi tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu, yaitu kepala sekolah saatnya daftar implementasi kurikulum Merdeka yang dibuka pada 27 Maret 2024 sampai dengan 28 April 2024. Nah, sebelum kita sama-sama nanti akan mencoba membuka pendaftaran, baik itu sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya ataupun sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, nanti akan kita coba lihat, kita coba pahami apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal implementasi kurikulum Merdeka ini. Baik Bapak dan Ibu, kita terlebih dahulu melihat cuplikan di sini. Ini launching pertama kegiatan kurikulum Merdeka yang telah disampaikan di tanggal 27 Maret 2024. Hari Rabu pada saat itu, di mana di sini kita bisa melihat paparan dari Bapak Menteri Nadiem Makarim di channel YouTube-nya Kemdikbud RI. Bapak dan Ibu, di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat secara lengkap kegiatan pelaksanaan launching kurikulum nasional yang esensinya adalah di dalamnya penerapan implementasi kurikulum Merdeka secara nasional. Dari guru-guru di lapangan, ini kita simak bagaimana tantangan yang mereka hadapi dan solusi-solusi yang mereka temukan pada saat mereka diberikan kebebasan, pada saat mereka diberikan kepercayaan. Jadi tolong tepuk tangan sekali lagi untuk penggerak-penggerak yang luar biasa tadi. Anda adalah inspirasi kami di Kemendikbudristek. Ini adalah alasan kenapa kita mengambil resiko mengeluarkan kurikulum yang sebenarnya pro kepada guru, pro kepada kreativitas, dan pro kepada murid. Itu bottom line-nya itu Bapak Ibu. Kita nggak usah repot-repot ngomong-ngomong terlalu filosofis atau akademis. Ujung-ujungnya simple aja. Kita mau bikin kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Udah, itu poinnya. Baik, demikian Bapak dan Ibu, itu cuplikan terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan launching kurikulum nasional yang esensinya adalah penerapan kurikulum Merdeka secara nasional, ya Bapak dan Ibu. Nanti channel YouTube-nya untuk linknya akan saya cantumkan di penjelasan YouTube kali ini. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, ada satu lagi pada link yang diikuti
terkait dengan Bapak dan Ibu nanti untuk mendapatkan informasi-informasi untuk pendaftaran kurikulum Merdeka pada tahun 2024-2025 ini. Ya, sedikit cuplikan dari channel Kemdikbud yang saya kutip Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana kita untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka dan pendaftaran kurikulum Merdeka. Kita dengarkan terlebih dahulu. 2024, kurikulum Merdeka akan diterapkan sebagai kurikulum nasional. Dan kami paham, setiap sekolah punya tingkat kesiapan yang berbeda. Jadi, tenang saja Bapak Ibu, kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara bertahap dan fleksibel hingga tahun ajaran 2026-2027. Artinya, di masa pendaftaran tahun ini, Anda bisa memilih kapan Anda ingin mulai menerapkannya dalam 3 tahun ke depan, tergantung kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Untuk membantu kelancaran implementasi kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar hadir untuk menemani perjalanan Anda. Mulai dari proses mendaftar, mempelajari esensi, dan mengeksplorasi ragam cara penerapan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan Anda. Di dalam video ini, Anda akan mengikuti cara mendaftar kurikulum Merdeka hanya dengan 4 langkah mudah. Untuk Anda yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan ingin tahu apa yang bisa Anda lakukan bersama PMM, Anda bisa langsung lompat ke bagian selanjutnya. Berikut 4 langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM. 1. Masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan akun belajar.id milik kepala sekolah. Jangan lupa, pastikan akun belajar.id Anda sudah terhubung dengan PMM ya. 2. Di halaman utama, Anda akan melihat kolom kurikulum Merdeka. Klik tombol daftar untuk memulai proses pendaftaran Anda. 3. Lalu, klik daftar di satuan pendidikan yang diinginkan. Terakhir, silakan pilih opsi tahun ajaran untuk implementasi kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan Anda. Untuk satuan pendidikan swasta, perlu mengunggah surat dari yayasan ya. Jangan lupa, cek kembali rekap pendaftarannya ya. Selesai deh. Sekarang, apalagi yang dapat dilakukan? Jika Anda berubah pikiran tentang waktu implementasi, tenang saja. Anda dapat mengubah opsi pendaftaran satuan pendidikan Anda hingga 3 kali sebelum pendaftaran kurikulum Merdeka ditutup. Bagi yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, apakah perlu mendaftar lagi? Tidak perlu. Satuan pendidikan yang telah berstatus mandiri belajar, berubah, berbagi, pada tahun ajaran sebelumnya akan otomatis terdaftar sebagai kurikulum Merdeka. Namun, jangan lupa untuk terus menggali inspirasi tentang implementasi kurikulum Merdeka di PMM, di bagian pengenalan kurikulum Merdeka, untuk memahami prinsip-prinsip dasar seperti makna dan nilai dari Merdeka Belajar, sambil berefleksi tentang peran dan cara mengajar kita, cara merancang asesmen dan capaian pembelajaran, makna profil pelajar Pancasila, serta contoh sikap dan pola pikir yang dapat Anda terapkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selain itu, Anda bisa mengetik apapun yang ingin Anda ketahui tentang kurikulum Merdeka di kotak pencarian. Baik, demikian kutipannya Bapak dan Ibu, sudah jelas kita dengarkan ya, bahwa yang pertama ada 4 langkah untuk pendaftaran yang jelas di situ yang digunakan adalah akun kepala sekolah atau akun belajar ID kepala sekolah. Nah, kemudian nanti kita akan juga melihat di sini untuk penjelasan lebih lengkap ada di Permendikbudristek pada nomor 12 tahun 2024. Di sini juga sudah menjelaskan, yaitu tentang bagaimana kurikulum pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, artinya di sini fokus untuk pendaftaran kali ini adalah bagi sekolah yang belum mendaftar. Ya, dari kutipan video dari YouTube Ditjen GTK Kemdikbud dijelaskan bahwa bagi sekolah yang sudah terdaftar sebagai pelaksana kurikulum untuk IKM di tingkat belajar, kemudian IKM mandiri berubah dan IKM mandiri
berbagi itu tidak lagi mendaftarkan diri sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Nah, kalau kita lihat di ketentuan peralihan di sini, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, kemudian jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025-2026. Nah, tadi dijelaskan tergantung dengan kesiapan dari sekolah tersebut, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di sini di pasal 32 di ketentuan peralihan pun dijelaskan bahwa sekolah atau satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, di sini kemudian huruf F, huruf J dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap atau secara serentak. Di sini kita lihat pasal 6 huruf A. Pasal 6 huruf A di sini terkait dengan penjelasan struktur kurikulum yang digunakan. Ini pasal 7-nya, ini pasal 6. Nanti silakan sama-sama kita pahami terkait dengan pelaksanaan kurikulumnya tersebut, ya. Kita fokus ke sini Bapak dan Ibu, ke platform Merdeka Mengajarnya. Saya coba kita lihat ya sama-sama bagaimana bentuk pendaftaran yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, yang di sini saya contohkan adalah sekolah yang sudah mendaftar. Kalau tadi sudah dicontohkan, kalau sekolah yang belum mendaftarkan kurikulum merdeka tahun sebelumnya, itu melakukan 4 langkah yang tadi disampaikan atau ditutorialkan dalam YouTube-nya Kemdikbud, ya, atau Ditjen GTK. Nah, sekarang bagaimana sekolah yang sudah terdaftar atau sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini kita buka pendaftarannya. Ini pendaftarannya 27 Maret 2024 sampai dengan 28 April 2024. Kita klik buka pendaftaran. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya buka adalah sekolah yang sudah mendaftar atau sekolah yang sudah terdaftar, ya. Bukan sekolah yang sudah mendaftar, tapi sekolah yang sudah terdaftar. Di tahun 2023-24 ini adalah sekolah mandiri berubah. Nah, kurikulum merdeka tahun 2024-2005, ya. Ini sebelumnya atau di tahun sebelumnya ini sudah terdaftar sebagai pelaksana mandiri berubah. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu ada beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan kurikulum merdeka pada saat ini. Yang pertama, apakah kurikulum merdeka akan diterapkan secara nasional? Kita bisa lihat di sini. Nah, jawabannya iya, kurikulum merdeka adalah kurikulum nasional. Nih, bukan diganti Bapak dan Ibu, ya, tetapi sebutannya pelaksanaannya menjadi menyeluruh secara nasional. Kalau kemarin di tahun kemarin kan di tahun ajaran kemarin bahwa ada sekolah yang baru menerapkan, ada yang belum menerapkan, ya, ada yang baru kelas 1 dan kelas 4, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, ya, tetapi menurut Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang tadi ini, ya Bapak dan Ibu, kurikulum merdeka itu sekarang atau disebut juga sebagai kurikulum merdeka. Mengapa satuan pendidikan masih perlu mendaftar kurikulum merdeka jika pada akhirnya akan menjadi kurikulum nasional? Nah, ini maksudnya pendaftaran hanya diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang belum mendaftar kurikulum merdeka di tahun sebelumnya. Ini sudah jelas Bapak Ibu, ya. Pendaftaran hanya diperuntukkan bagi satuan yang belum mendaftar. Oke. Kemudian apakah satuan pendidikan yang sudah mendaftar kurikulum merdeka di tahun sebelum perlu mendaftar kembali? Jawabannya tidak perlu. Tadi yang sudah dijelaskan di dalam video tersebut, ya. Oke, kemudian apa syarat dan ketentuan pendaftaran kurikulum merdeka di PMM? Nah, ini 4 syaratnya. Nah, ya, 4 syaratnya. 1, seluruh satuan pendidikan selain sekolah penggerak SMK bagi sekolah swasta wajib memiliki surat pernyataan dari yayasan. Kepala sekolah atau PLT kepala sekolah memiliki akun belajar ID, sudah jelas. Pendaftaran bisa dilakukan oleh kepala sekolah PLT atau wakil kepala sekolah. Yang terakhir, apa saja opsi yang diberikan
pendaftaran kurikulum Merdeka di tahun ini, nah ini opsinya. Terdapat 4 opsi implementasi kurikulum Merdeka berdasarkan kesiapan satuan pendidikan, yaitu bisa dipilih mulai 2024-2025 tahun yang akan datang, atau 2025-2026 atau 2026-2027. Nah, penjelasannya ada di peralihan di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, di pasal peralihan itu sudah dijelaskan. Nah, seperti ini ya. Baik, sementara perlu kita pahami dulu, silakan Bapak dan Ibu untuk membuka platform Merdeka Mengajarnya, kemudian dipahami apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan, terutama sekolah-sekolah yang belum mendaftar kurikulum Merdeka dan bagaimana status sekolah yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka. Nanti selengkapnya kita bisa melihat informasi itu di portal informasi kurikulum Merdeka. Nanti linknya akan saya sertakan di dalam YouTube ini, Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini sudah ada. Sekolah saya baru akan mendaftar. Tekan di sini. Ini ada informasinya di sini. Bagaimana kemudian sekolah saya yang sudah terdaftar juga di sini nanti ada informasinya. Ya, kita lihat sama-sama. Nanti Bapak Ibu silahkan pahami di sini sudah tertera apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk sekolah yang sudah terdaftar pun demikian, di sini sudah ada penjelasannya. Baik, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan peluncuran kurikulum sekolah, yaitu kurikulum secara nasional atau implementasi kurikulum Merdeka secara nasional ya. Kemudian bisa Bapak dan Ibu lihat di platform Merdeka Mengajar atau di PMM melalui akun kepala sekolah. Mudah-mudahan kita bisa memahami terkait dengan Permendikbudristek di nomor 12 tahun 2024 ini dan bisa melaksanakan kegiatan pendaftaran dan memahami bagaimana sekolah yang sudah mendaftar atau yang sudah terdaftar kurikulum Merdeka. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan bagaimana simulasi mendaftar bagi sekolah yang belum mendaftar kurikulum Merdeka di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Salam sehat, salam pembelajar. Semoga sukses selalu untuk kita semua dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.